Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 281 Kekuatan Binatang Mitos. Mengaum. Ketika pedang panjang itu hendak mengenai leher Tan Yun, sekelompok tenda emas keluar dari jaket Tan Yun bersama dengan auman singa yang gemetar di dalam gua. Hai, sayap kanan naga emas dan singa, seperti kilat emas yang tak terkalahkan, langsung memotong pedang terbang kelas menengah yang mengiris ke arah Tan Yun. Ah, apa-apaan ini? Pang Siyuan melihat pedang terbang harta karun terbelah menjadi dua, dan dalam teriakan ngeri, dia hanya menangkap seberkas cahaya keemasan, lewat di depan matanya, dan segera merasakannya, pergelangan tangan kanannya memegang pedang yang patah. Ada rasa sakit yang tajam. Tidak, dia menundukkan kepalanya, tetapi melihat bahwa tangan kanannya yang memegang pedang patah terbang menjauh dari mulut harimau, dan aliran darah keluar dari pergelangan tangan yang patah. Mengaum. Naga emas dan singa seukuran burung gereja, melambaikan sayapnya, melayang di depan Tan Yun, sepasang murid memancarkan mata yang ganas dan ganas, menatap Pang Siyuan, menderu memekakkan telinga. Tan Yun masih duduk di kursi batu giok, tanpa mengedipkan matanya dari awal hingga akhir. Dia menatap Pang Siyuan yang ketakutan, matanya masih menunjukkan kekejaman. Pang Siyuan memandang singa iblis emas kecil di depannya, merasakan nafas binatang dari periode pertumbuhan tingkat ketiga, dan kemudian memikirkan kecepatan di mana singa iblis hanya mematahkan tangannya, dia merasa sangat putus asa. Kecepatan itu setidaknya 3 kali lebih cepat dariku. Di bawah 3 kali, dia tidak punya waktu sama sekali untuk melakukan teknik terkuat. Ini memang kasusnya. Kecepatan naga emas dan singa dewa sebanding dengan kecepatan biksu kesempurnaan agung di alam pemurnian jiwa. Pang Siyuan, yang memiliki alam pemurnian jiwa tingkat ke-6, seperti menghadapi musuh di alam pemurnian jiwa Dzogchen. Selain itu masih kekerasan sayap, dan langsung memotong binatang musuh dari harta kelas menengahnya. Hal tua, lari. Lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari gua dengan kecepatanmu. Tan Yunin mengukur. Tan Yun. Pang Siyuan ditatap oleh naga emas dan singa, dan dia gemetar, lepaskan aku. Bagaimanapun juga, kamu tidak mati, kan? Selama kamu memaafkanku, kamu katakan, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Berikan. Pria besar, patahkan kakinya. Tan Yun mendengus dingin. Naga emas dan singa menghilang dalam sekejap, dan Jin Mang dengan darah tertembak di lutut kanan Pang Siyuan, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi dewa naga emas yang tertawa. Singa itu melayang di depan Tan Yun lagi. Pada saat ini, kaki Pang Siyuan yang patah dengan darah yang tumpah jatuh ke tanah. Kecepatan naga dan singa emas membuat Pang Siyuan sangat ketakutan. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Tapi tidak bisa melarikan diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menembak dan melarikan diri sama sekali. Apa? Jeritan menjerit di gua besar. Ayam jantan emas Pang Siyuan berdiri sendirian di dalam gua, menatap Tan Yun memohon. Tan Yun, tolong maafkan aku, selama kamu memaafkanku, aku akan memberi tahu Tuan di belakang layar. Siapa? Tolong. Mata Tan Yun dipenuhi dengan cahaya haus darah. Malam yang panjang itu panjang, aku punya waktu untuk bermain denganmu. Karena kamu bertanya padaku, maka kamu harus memiliki kesadaran bagaimana meminta bantuan. Berlututlah ke Laozi. Oke, aku berlutut. Pang Siyuan menekuk kaki kirinya, dan ketika dia hendak berlutut, seluruh tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar, dan tubuhnya memantul kembali dan melesat keluar dari gua. Pada saat yang sama, sebuah perahu roh berharga bermutu tinggi muncul dari cincin alam semesta, berubah menjadi berukuran 3 kaki. Wow, dengan kerja sama yang mulus dari pakaian surgawi, Pang Siyuan bergegas ke perahu roh, dan saat mengemudikan perahu roh keluar dari gua, dia berteriak, "Tolong! Tan Yun akan membunuhku." Ide Pang Siyuan sangat sederhana. Dengan kecepatan perahu roh, ketika dia berteriak, dia sudah menaiki perahu roh dan melarikan diri dari gua. Jadi teriakan minta tolong sudah cukup untuk berdering ribuan mil jauhnya. Biarkan semua orang tahu bahwa Tan Yun tidak mati. Mungkin Tan Yun akan lari karena kaget. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi padanya, dan saat Ling Zu hendak menembak keluar dari gua, itu benar-benar berhenti terbang. Mengaum. Singa mengaum penuh amarah, membawa embusan angin dan melonjak ke belakang. Dalam kepanikan, Pang Siyuan tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat pemandangan ketakutan yang luar biasa, dan dengan gemetar berkata, ini, monster macam apa itu? Namun, ukuran naga emas dan singa telah meroket menjadi raksasa setinggi 10 kaki,
membuka cekungan darahnya, menggigit ujung perahu roh, dan anggota tubuhnya yang kuat membuatnya mustahil untuk terbang. Mengaum. Dengan jentikan naga emas dan leher singa, perahu roh terbang menuju rumah gua di belakang. Wow, Pang Siyuan bahkan tidak bisa memikirkannya lagi, menawarkan pedang terbangnya, berbaring di atas pedang terbang dan menembak keluar gua. Di ruang gua, naga emas dan singa melepaskan perahu roh, bergegas keluar dari gua dengan keras, berubah menjadi cahaya keemasan besar, dan naik ke langit menuju Pang Siyuan, yang sudah naik 30 kaki darinya, pedang. Pergi ke neraka. Pang Siyuan berbaring di atas pedang terbang, dan tangan kirinya berbalik ke arah naga emas dan singa yang mencapainya dalam sekejap mata, dan tiba-tiba terdorong keluar dari udara. Tiba-tiba, kekuatan tanah coklat mengisi kekosongan, berubah menjadi gunung setinggi 300 meter, dan jatuh dengan keras ke naga dan singa emas. Naga emas dan singa menutup mata, tiba-tiba, ukuran tubuh mereka melonjak hingga 100 kaki, melambaikan sayap kanan setinggi 100 kaki, dan membawa badai ke gunung. Boom! Gunung itu pecah seketika, dan naga emas dan singa bangkit dengan kokoh dari bebatuan yang jatuh di langit, melambaikan telapak tangan singa besar di rumah, dan gemetar hebat di angkasa, menarik ke arah Pang Siyuan yang sedang berbaring di pedang terbang. Tidak, Pang Siyuan mendesak Fei Jian dengan putus asa. Meskipun dia lolos dari nasib kepalanya yang meledak, dia dihancurkan oleh cakar singa di bawah pinggangnya. Tulang patah dalam darah, tumpah ke kehampaan. Ledakan, debu beterbangan, puncaknya sedikit bergetar, dan Pang Siyuan, yang kehilangan tubuh bagian bawahnya, jatuh di puncak. Tolong! Panggilan Pang Siyuan untuk meminta bantuan berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun muncul di depannya, menginjak lehernya dan memasukkan jakunnya jauh ke dalam lehernya. Pang Siyuan tidak bisa mengeluarkan suara. Pompa! Darah menodai salju, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kiri Pang Siyuan. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, mata Pang Siyuan melotot, dan mata merahnya menunjukkan warna memohon. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, ruang dalam radius 100 meter sedikit bergetar, dan penghalang kedap suara ditampilkan. Jika bukan karena Lao Su dengan harta karun di awal, jika tidak, kamu akan dibunuh dengan kejam di pagoda waktu dan ruang master kelas menengah 678. Karena kamu, hal yang lama, Lao Su mengalami cedera serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir mati. Hari ini Lao Su akan membiarkan kamu mencicipinya. Hanya ada tulang yang tersisa di tubuhmu. Kata-kata itu berhenti, Tan Yun masih menginjak tenggorokan Pang Siyuan dengan kaki kanannya. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Hai. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual menyembur keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi ribuan bilah kekuatan spiritual di langit bersalju, seperti sekumpulan ikan emas, menutupi Pang Siyuan. Sebagai tetua ketiga dari pintu dalam Danmai Tangtang, Pang Siyuan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mati. Dia melihat bilah kekuatan spiritual yang melayang di atas kepalanya, matanya penuh permohonan yang dalam. Semakin tua, semakin takut mati. Tidak berlebihan untuk menggunakannya di Pang Siyuan. Bab 282 Balas Dendam dan Bunuh. Bibir Pang Siyuan menggeliat, meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia bisa tahu dari bentuk mulutnya. Dia berkata, "Jangan bunuh saya akan memberitahu Anda siapa yang berada di balik layar. Barang lama, sayang sekali, saya akan bertanya pada diri sendiri nanti jika saya ingin tahu." Tan Yun mencibir, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan di antara pikirannya, serangkaian bilah kekuatan spiritual mengalir ke arah Pang Siyuan. Pukul, daging dan daging terbang melintasi, dan darah tumpah. Ketika bilah spiritual menjadi tidak terlihat, wajah dan dada Pang Siyuan sama dengan Tan Yun sebelumnya, hampir hanya tulang yang tersisa. Pang Siyuan menghela nafas lemah, dan matanya yang marah dan putus asa berangsur-angsur memudar, dan dia sekarat. Semua orang tahu bahwa semakin kuat tubuh, semakin kuat jiwanya. Begitu pula jika tubuh terluka parah, jiwa juga akan menjadi lemah. Sekarang jiwa Tan Yun sekuat alam pemurnian jiwa 3, cukup untuk mengendalikan Pang Siyuan di bawah penggunaan mata ilahi Hongmeng. Di bawah langit malam, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah tua, menatap Pang Siyuan di kakinya, dan tidak dapat menyangkal, siapa yang memintamu untuk membunuhku. Dengan itu, Tan Yun menginjak kaki kanan Pang Siyuan dan mengangkatnya. Ini, Lu Wu. Pang Siyuan berkata dengan ekspresi membosankan. Oke, aku akan bertanya lagi padamu.
Tan Yun berkata dengan penuh inspirasi, bagaimana Anda tahu bahwa saya berkultivasi di pagoda waktu dan ruang biji master kelas menengah No. 678. Liu Dahai memberitahuku. Pang Siyuan sekarat. Siapa Liu Dahai? Tan Yun mengerutkan kening. Diakon yang menjaga aula otorisasi pada waktu itu. Pang Siyuan berkata dengan lemah. Di mana Gunung Perinya? Tan Yun bertanya lagi. Di Gunung Peri nomor 455 4.000 mil jauhnya di selatan. Suara Pang Siyuan tiba-tiba berhenti dan mati dalam kemarahan. Liu Dahai, bagus, sangat bagus. Hati Tan Yun membunuh niat. Tan Yun mengubah naga emas dan singa menjadi seukuran kaki dan terbang ke benang dingin napas kura-kura. Naga emas dan singa membawa Tan Yun ke udara, melayang di atas puncak. Api Hongmeng. Pada pemikiran Tan Yun, api Hongmeng mengebor dari telapak tangan kanannya dan dengan cepat terbang ke rumah gua, membakar sisa nafas Tan Yun dan naga emas dan singa. Setelah itu, aura yang tersisa di puncak terbakar hingga batasnya, hanya menyisakan tubuh Pang Siyuan yang berubah menjadi kerangka. Setelah menangani semuanya, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, dan di antara tangannya, cincin alam semesta Pang Siyuan yang dijatuhkan Pang Siyuan di puncak naik ke udara dan membawanya ke tangan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menempatkan kapal harta karun kelas atas di gua ke dalam cincin Qiankun. Tan Yun menginjak naga emas dan singa, dan terbang menuju Gunung Liu Dahexian 4.000 mil jauhnya. Jarak 4.000 mil, kecepatan naga emas dan singa, bisa dicapai dalam sekejap. Tan Yun menginjak naga emas dan singa, dan terbang diam-diam di luar gua di puncak. Diakon saya, penatua ketiga mencari Anda dalam masalah yang mendesak. Suara Tan Yun menjadi lebih muda. Oke, diaken ini pergi. Dengan suara tenang, seorang pria parubaya kekar melangkah keluar dari gua. Hah? Liu Dahai menatap pakaian murid di depannya, dan kemudian menegur, di tengah malam, gaya seperti apa berpakaian seperti ini? Tan Yun tersenyum cerah dan mengembalikan suara aslinya, Liu Dahai, bagaimana aku bisa membunuhmu jika aku tidak berpakaian seperti ini? Liu Dahai mendengar beberapa suara yang dikenalnya, seolah-olah dia pernah mendengarnya di sana. Tiba-tiba, dia ingat suara Tan Yun berbicara dengan dirinya sendiri ketika dia memasuki ruang otorisasi lebih dari setahun yang lalu. Kamu adalah Tan Yun. Suara kejutan Liu Dahai datang tiba-tiba, dan cahaya keemasan melesat ke arah Liu Dahai dari dalam nafas kura-kura Tan Yun. Pompa, kepalanya terlepas dari lehernya, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke salju, tetapi dipenggal oleh sayap kiri naga emas dan singa. Tan Yun mengendalikan api Hongmeng, membakar aura dirinya dan naga emas dan singa di atas kehampaan, lalu menyingkirkan cincin kosmik Liu Dahai, mengendarai naga dan singa emas, dan menuju ke Gunung Periludao sejauh 32.000 mil. Angin dingin terasa pahit, dan badai salju melanda dunia. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun jatuh dari langit seperti hantu, dan dia mengulurkan di antara 5 jari tangan kanannya, dan saat dia menembak melalui ketinggian rendah dan menembak ke mulut gua, ruang berfluktuasi, melanggar larangan gua. Pria besar, pergi, bunuh orang-orang di dalam secepat mungkin. Tan Yun memberi perintah, dan naga emas dan singa melompat keluar dari kasa dingin napas kura-kura, membubung dalam ukuran, seolah-olah seberkas cahaya keemasan melesat ke dalam gua. Detik berikutnya, naga dan singa emas, yang tingginya mencapai 5 kaki, menjulurkan kepala mereka dari gua dan menggelengkan kepalanya ke arah Tan Yun. Tidak, aku akan menunggumu kembali. Tan Yun mengerutkan kening, sosoknya berkedip, dan memasuki gua. Lu Wu tidak terlihat sampai fajar. Dengan cara ini, Tan Yun menunggu selama 3 hari, tetapi masih tidak melihat Lu Wu kembali. Di tengah malam, Tan Yun menyelinap ke rumah gua, seorang murid di bawah Lu Wu Men. Setelah mengendalikan muridnya melalui Hongmeng Sentong, dia bertanya dan mengetahui bahwa Lu Wu pergi ke Xianmen 3 hari yang lalu. Ketika dia pergi ke sana, dia meminta Diaken untuk memberitahu semua murid, dirinya sendiri. Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan semua masalah akan ditangani oleh Diaken Feng. Ada 3 Diaken Duan Zhen, Jiang Xia, dan Feng Xi di bawah Lu Wu Men, tetapi Duan Zhen dan Jiang Xia telah dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang masih ada 1 Diaken Feng Shu yang tersisa. Aku berjanji pada Su Bing. Aku akan kembali dalam 5 hari. Lalu aku akan kembali ke Gunung Abadi Bincing untuk saat ini. Qiu Yongming akan membiarkannya hidup untuk sementara waktu. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan,
dia mengendarai naga emas dan singa selama setengah jam sebelum kembali ke kuil Bingqing. Tuan, kamu kembali. Di dalam aula, Sen Subing menyambutnya, senyumnya sedikit kaku, dengan ekspresi khawatir. Subing, ada apa? Dia terlihat linglung. Tan Yun tertawa. Tuan, dalam 1 tahun terakhir ini, banyak hal telah terjadi pada sekte dalam Danmai. Sen Subing menghela nafas, tak berdaya, Tuyer merasa sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mari kita dengarkan, jawab Tan Yun. Tuan, Tan Yun, murid jenius yang dikatakan murid itu sebelumnya, meninggal setelah terluka parah lebih dari setahun yang lalu. Sen Subing menyebut Tan Yun sampai hari ini dan masih merasa kasihan kehilangan murid seperti itu. Juga, 3 diaken di bawah penatua ke-12 Luomen. 2 di antaranya meninggal. Masih belum diketahui siapa pembunuhnya. Selain itu, Sun Abe, seorang murid jenius di bawah 3 tetua lebih dari setahun yang lalu, juga terbunuh. Pembunuhnya masih belum diketahui. Tuan, kematian Tan Yun dan Sun Abe membuat para murid benar-benar tidak nyaman. Tan Yun adalah seorang jenius yang tiada taranya. Namun, hanya ada 3 murid dari sekte dalam Danmai, yang telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah, termasuk Sun Abe, tapi dia sudah mati. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Tuan, tahukah Anda? Vena pil inti bagian dalam seperti mimpi buruk. Ada berita kemarin bahwa 3 tetua sudah mati. Diakon Liu di bawah sektenya juga mati. Kematiannya mengerikan, tetapi pembunuhnya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tuan, begitu banyak orang telah meninggal. Sebagai kepala suku, saya merasa sangat tidak berguna, dan pembunuhnya tidak dapat menangkapnya. Sen Subing mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Tuan, saya merasa sangat sedih sekarang. Penatua Danmai dan murid-muridnya panik. Tidak akan lama sebelum murid itu akan menjadi objek ejekan 8 pembuluh darah sekte dalam lainnya. Murid itu sangat bingung dan tak berdaya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, Anda telah cara terbaik, bisakah Anda memberi saya beberapa saran? Bab 283, Mengamati Langit di Malam Hari. Setelah itu, Sen Subing meneteskan air mata dan melepaskan wajahnya yang menakjubkan. Ketika Tan Yun hendak berbicara, susunan teleportasi di puncak gunung menyala. Segera, kemuliaan Tantai Zongde keluar dari udara tipis, dan dia memandang Tan Yun di aula dari jauh, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, junior ini akan membawakanmu hal-hal baik." Naik, Sen Subing menyeka air matanya dan melihat sosok yang berkedip-kedip, Tantai Zongde yang muncul di aula. Qiangyan tersenyum dan berkata, "Semoga berhasil." "Gadis Sen, ada apa?" Tantai Zongde menatap Sen Subing dengan mata basah dan membuang senyumnya. "Tidak apa-apa, kamu berbicara dengan tuannya dulu." Sen Subing menanggapi dan membungkuk sedikit kepada Tan Yun, "Tuan, muridnya naik duluan." "Iya, pergilah, aku akan berbicara denganmu sebagai guru nanti," kata Tan Yun. Setelah Sen Subing pergi, Tantai Zongde Universe Ring menyala, dan segera, nyala api ungu hitam setinggi 1 kaki terbakar di telapak tangan kanannya, dan nyala api itu terbungkus tirai cahaya terlarang. Tan Yun tidak hanya gembira, tetapi juga berseru, benih api sub-zun tingkat rendah dari atribut api hitam mendalam ungu. Tan Yun menatap tajam ke api di depannya, matanya berkilat hijau seperti serigala lapar. "Senior layak menjadi senior, aku bisa tahu sekilas." Tantai Zongde membungkuk, dan menyerahkan Zixuan Wuyan kepada Tan Yun. "Senior, pil Anda telah diverifikasi kebenarannya. Api semacam ini awalnya dilelang oleh kantor pusat Huangfu. Untungnya, generasi muda pergi ke kantor pusat Huangfu tepat waktu 4 hari yang lalu, jika tidak, itu akan jatuh ke tangan orang lain." Tan Yun membawa api hitam mendalam ungu ke dalam cincin Qiankun, memegang tinjunya dan berkata, "Api jenis ini dikirim pada waktu yang tepat. Saya sangat berterima kasih untuk yang lama, dan Lauder sudah tua. Senior, kamu terlalu sopan." Tan Yun Zongde membungkuk dan berkata, "Senior, junior melihat bahwa dia ada hubungannya dengan dia. Anda harus menemaninya. Junior akan meninggalkan Anda dan mencari api. Juga, lelaki tua itu akan memberimu hadiah," jawab Tan Yun. Tidak perlu, senior tetap." Tantai Zongde berkata, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Tan Yun diam-diam berkata, "Sekarang aku memiliki Purple Profound Black Flame, aku setidaknya bisa dipromosikan dari tahap awal."
Tier 3 ke Tier 3 Dacheng setelah ditelan oleh api. Meteorit dilebur menjadi pedang, embrio. Hanya dalam 11 bulan lagi, kompetisi 9 Meridian Sekte Dalam akan dimulai. Sangat mudah untuk bersaing memperebutkan tempat di Tanah Abadi dengan kekuatan saya, tetapi Tanah Abadi itu berbahaya, dan saya masih harus segera memperbaiki Feijian. Petik 2. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Sekarang sudah lebih dari setahun sejak saya memasuki lantai 108 pagoda ruang waktu biji master tertinggi terakhir kali. Sekarang saya telah memasuki 3 lainnya, bulan, dan 1 hari di dalamnya seperti tanggal 18 di luar. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya tidak masalah untuk memperbaikinya menjadi embrio pedang. Setelah berhasil menyempurnakan embrio pedang, sebelum berusaha memasuki Tanah Abadi, masukkan 11 bahan pemurnian atribut ke dalam embrio pedang. Juga, Su Bing sedang dalam suasana hati yang buruk. Mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk memberinya hadiah besar? Senyum memenuhi sudut mulut Tan Yun dan langsung menuju keluar kamar kerja Sen Su Bing. Su Bing, keluarlah dan beri kamu 2 hadiah bagus untuk gurumu. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Mencicit. Sen Su Bing berjalan keluar dari kamar kerja Tang Xinying, tersenyum sedikit dan berkata, Tuan, hadiah apa? Masuk dan katakan. Dengan itu, Sen Su Bing menarik Tan Yun ke kamar kerja. Tuan, bukan begitu. Apakah itu karena Anda memiliki kekuatan magis yang hebat dan tahu siapa pembunuhnya? Mata indah Sen Su Bing mengalir dengan harapan yang mendalam. Tan Yun batuk dengan marah. Bagaimana seorang guru bisa tahu siapa pembunuhnya? Menjadi guru bukanlah dewa. Oh, upacara apa itu? Sen Su Bing sedikit gugup. Melihat Sen Su Bing menunjukkan kehilangan asli di depannya, Tan Yun tahu bahwa dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, menghadapi master pada saat ini, suasana hati Sen Su Bing berubah secara tidak sadar. Dia tahu bahwa guru memperlakukan dirinya sendiri dengan baik, dia tidak perlu berpura-pura menjadi wajah tersenyum di depannya, dan dia dapat mengekspresikan emosinya secara normal. Magang, saya ingat sebagai guru. Terakhir kali Anda memberitahu saya bahwa King Feng telah menjadi diaken selama bertahun-tahun, dan telah menderita karena tidak ada kesempatan untuk dipromosikan menjadi penatua. Tan Yun menyarankan, sekarang ketiga tetua sudah mati, biarkan King Feng langsung berdiri. Naik, Tuan, ini tidak akan berhasil. Sen Su Bing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, para murid juga berpikir, tetapi King Feng belum melatih seorang murid melawan langit untuk dan Fast Cell, juga tidak memberikan kontribusi besar. Di bawah sistem promosi ketat dan Mai, bahkan jika Tuer berbicara mewakili King Feng di depan kepala Tang, itu tidak akan membantu. Selanjutnya, promosi King Feng ke penatua ketiga tidak benar. Bahkan jika dia bisa duduk di posisi penatua, tetua dan Mai batin lainnya tidak akan menerimanya. Para murid akan curiga di hati mereka dan memfitnah murid dan King Feng di belakang. Jadi itu tidak berhasil, kata Sen Su Bing, merasa sedih. Oh, alangkah baiknya jika Tan Yun masih hidup, dia adalah satu-satunya kesempatan King Feng untuk menjadi penatua, tetapi dia tidak lagi di sana. Petik 2. Su Bing, guruku bertanya padamu, jika Tan Yun tidak mati, dan King Feng secara logis dapat naik posisi sebagai penatua, apakah kamu masih akan semarah sekarang? Tan Yun berkata dengan lembut. Tentu saja tidak. Sen Su Bing berkata dengan jujur, sayangnya, tidak ada jika, dan tidak ada jika. Su Bing, baru saja Delau mengirim api ke guru, dan guru harus mundur selama beberapa waktu untuk pulih dari cedera. Tan Yun, menasihati, selama waktu guru tidak ada, Ruo Delau mengirim barang apapun ke kuil Bingking, simpan dulu untuk guru. Tuyer mengingatnya. Sen Su Bing berkata dengan sedih, Tuan, apakah Anda pergi begitu cepat? Puer masih memiliki banyak masalah. Saya ingin berbicara dengan Anda. Kalau begitu kamu sebaiknya membicarakannya, dan pergi setelah guru menyelesaikan masalahmu. Tan Yun tersenyum. Tuan, Anda masih tertawa setelah semua orang seperti ini. Sungguh. Sen Su Bing menatap Tan Yun dengan wajah pucat dan mengepakkan mulutnya. Tuan, begitu banyak orang telah meninggal dengan nadi inti mereka dan pembunuhnya belum ditemukan. Ini adalah masalah bagi muridnya. Setelah 5 bulan lagi, murid akan memimpin para murid alkimia ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam 3 permainan alkimia Sekte kuno. Hasil dari permainan tersebut terkait dengan murid dalam Huangfu Shengzong kami, memasuki tempat tanah abadi.
Murid itu merasa sangat stres dan sedikit kehabisan napas. Bagaimanapun, sekarang Venapil Sekte Dalam, hanya Luo Fan dan Song Hong, dua murid yang adalah alkemis hebat tingkat rendah. Setelah mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan berkata, Su Bing, kamu harus mengingat sesuatu untuk gurumu. Tuan, tolong bicara. Sen Su Bing segera dihormati. Sebagai murid seorang guru, kamu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kamu tidak bisa hanya melihat Huang Fu Sengzong, apalagi menjadi sentimental karena pembunuhnya belum ditemukan. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, setelah beberapa lama berhubungan dengan guru Anda, saya menemukan bahwa Anda terlalu bimbang. Anda harus mengubah emosi Anda. Terus terang, Anda akan mengikuti sebagai guru di masa depan dan mengejar jalan tertinggi surga. Sebagai kepala kapal pil Sekte Dalam, ini hanya sementara, dan hal yang sama berlaku untuk Anda di Sekte Kaisar Huangfu. Petik 2. Kamu hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih dan melakukan apa saja, terutama untuk menemukan pembunuhnya dan mencoba yang terbaik. Sebagai seorang guru, aku percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan tahu siapa pembunuhnya. Setelah mendengar ini, Sen Su Bing menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Tan Yun. Guru mengajar, murid akan mengingatnya. Iya, Tan Yun membungkuk dan membantu Sen Su Bing berdiri, dan berkata, saya sudah pergi ke guru, sudah 4 bulan, saya akan melihat Anda sebagai guru. Tuan berjalan perlahan, murid akan merindukanmu. Sen Su Bing mengerucutkan bibirnya, sentuhan sentimen kompleks terlewatkan di matanya yang indah. Sebagai seorang guru, aku akan merindukanmu, seorang murid yang berharga. Tan Yun berkata, berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, Sen Su Bing mengirim Tan Yun jauh-jauh ke puncak di luar kuil. Tan Yun menginjak naga emas dan singa untuk membubung ke langit. Ketika dia menghilang ke langit berbintang, sebuah suara tua berlama-lama di langit di atas puncak untuk waktu yang lama. Su Bing, perhatikan langit sebagai guru akhir-akhir ini, keberuntunganmu akan datang. Terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan, Anda dapat duduk dan bersantai. 3 permainan alkimia Sekte Kuno, murid-murid Anda akan memenangkan tempat pertama, mengalahkan Sekte Abadi-Abadi dan para jenius alkimia hebat dari Istana Abadi. Bab 284 kembalinya Tan Yun. Sen Su Bing menatap langit malam yang kosong, dan fokus, Tuier percaya pada kata-kata guru. Tuier mengharapkan ramalan guru menjadi kenyataan. Setengah jam kemudian, di bawah langit berbintang, sosok seperti hantu terlihat samar-samar, terbang tanpa suara di Denghun Xianshan, 100 mil di sebelah barat Gunung Abadi Changling. Bayangan itu berkedip-kedip, dan Tan Yun berhenti di luar aula besar. 3 karakter, Lamp Soul Hall, pada plakat. Di atas pintu aula sangat menarik perhatian. 5 jari Tan Yun sering menjentikkan, 12 kekuatan spiritual, sementara perlahan-lahan berputar-putar dalam kehampaan, tiba-tiba melesat ke pintu istana yang tertutup. Tiba-tiba, ruang permukaan gerbang istana berdesir, dan ketenangan dipulihkan dalam sekejap, dan larangan itu dicabut oleh Tan Yun. Dengan jentikan lengan kanan Tan Yun, sebuah lingkaran cahaya muncul di permukaan seluruh Lamp Soul Hall, tapi Tan Yun yang menggunakan penghalang kedap suara. Di aula jiwa lampu, ada lampu kehidupan untuk para murid Taman Pengobatan Lingshan. Karena larangan, tidak dijaga. Dea Chon Niu, yang mengelola Deng Soul Palace, tinggal di Gunung Peri yang jaraknya ribuan mil. Tan Yun tahu ini. Tan Yun mendorong pintu lurus ke dalam. Yang menarik perhatiannya adalah dari puluhan ribu lampu kehidupan, hanya lebih dari 700 yang menyala. Tan Yun tahu bahwa lampu kehidupan yang padam adalah milik para murid Taman Pengobatan Lingshan, tetapi lampu kehidupan yang menyala sekarang adalah milik para murid yang masih hidup dari kebun obat Lingshan. Ruang itu sedikit bergetar, dan kesadaran spiritual Tan Yun yang kuat langsung menyelimuti semua cahaya kehidupan, mencari di mana cahaya kehidupan yang telah dia padamkan. Setelah beberapa napas, Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan lampu kehidupan yang padam. Kata, Tan Yun, terlihat jelas di bawah lampu. Pengorbanan. Tan Yun mencubit taktik dengan tangan kirinya, dan segera merasa pusing, tetapi melihat jiwa krem berkabut, mengebor dari atas kepalanya, berkeliaran di depan Tan Yun. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, pergi, tiba-tiba, untaian jiwa itu terjun ke dalam pelita kehidupan. Segera setelah itu, pelita kehidupan perlahan menyala. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun mundur dari aula jiwa cahaya, mengembalikan larangan di pintu kuil,
dan segera menginjak naga emas dan singa, dan setelah beberapa saat dia menembak ke puncak Gunung Peri Changling. Tubuh Tan Yun seperti gasing yang berputar. Dari tebing di sisi kiri puncak, dia mengebor ke gunung menuju peti mati. Saat mengebor sambil menghancurkan terowongan di bor di belakangnya. Setelah kembali ke peti mati, Tan Yun menghancurkan tulang Pang He dan berbaring diam di peti mati, menunggu pagi datang. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Ledakan. Suara keras datang dari Gunung Peri Changling, membangunkan murid taman obat yang sedang tidur dan berlatih. Persetan, gempa. Seseorang datang. Daniel bergegas keluar rumah, merasa benar-benar tidak bisa tidur. Dia memandang orang-orang yang bergegas keluar rumah, menyentuh air liur yang tersisa dari mimpi di sudut mulutnya, dan bertanya, dari mana suara itu berasal dari saudara-saudara. Daniel, sepertinya ada di puncak, kata seorang murid. Gunung, persetan, kakak Tan punya banyak musuh di depannya, jadi dia tidak akan dibombardir oleh kuburannya. Dengan semangat yang tajam, Daniel terbang menuju puncak. Murid-murid lain menginjak pedang terbang satu demi satu, dan mengikuti. Tidak menunggu semua orang untuk terbang ke puncak, segera, satu demi satu pedang terbang yang melangkah berhenti terbang, dan mereka semua melihat ke atas puncak dengan ngeri, sosok pedang terbang melangkah yang akrab dan tidak lagi dikenal. Brengsek, aku terpesona. Daniel menggosok matanya dengan tiba-tiba, dan ketika dia menemukan ada sosok di atas puncak, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke arah kerumunan. Anda melihat sosok di atas puncak, apakah Anda memilikinya? Mata semua orang ngeri, dan ayam-ayam itu sering mengangguk dan menelan air liur mereka. Besar, 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 sapi. Rasanya seperti neraka di siang bolong. Bukankah itu jiwa saudara Tan? Ya, sangat menakutkan, menakutkan. Petik 2 petik 2. Ada diskusi terbata-bata dari belakang, Tan Yun tersenyum tanpa berkata-kata, Yu Jian berbalik, dan terbang ke arah semua orang. Hantu, ini benar-benar kakak Tan. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menoleh untuk melarikan diri. Hanya hentikan aku tidak mati, aku hanya tidur di peti mati selama lebih dari setahun. Tan Yun berkata, semua orang melihat ke belakang, menatap Tan Yun, mata mereka penuh keraguan. Kakak Tan. Setelah kamu meninggal, Yang Muda akan memberimu dupa setiap hari tahun baru. Sapi besar itu berkata dengan ketakutan, Yang Muda tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu tidak bisa meminta nyawamu dari kami. Aku memintamu untuk hantu berkepala besar. Tan Yun memarahi sambil tersenyum, aku benar-benar tidak mati. Jika kamu tidak percaya padaku, percaya atau tidak, aku akan menyedotmu. Daniel tercengang. Pada saat ini, seorang murid berkata dengan hati-hati, sapi besar itu, saudara Tan paling banyak berinteraksi dengan Anda selama hidupnya, dan Anda memiliki hubungan yang lebih baik dengan kakak senior Tan. Pergi dan sentuh dan lihat apakah itu hantu atau manusia. Saya sedang pergi. Daniel menunjuk hidungnya, kenapa kamu tidak pergi? Daniel, jika kamu mengatakan itu, kamu dapat menyangkal hubunganmu dengan kakak senior Tan. Kata murid itu benar, Daniel sangat berani. Jika kamu tidak pergi, itu berarti kamu membual bahwa kamu memiliki hubungan terbaik dengan kakak senior Tan. Itu semua dibuat-buat. Itu benar. Semua murid setuju. Nima, pergi dan pergi, apa yang aku takutkan? Daniel berani, dan ketika Yu Jian terbang menuju Tan Yun mencibir, dan seketika Yu Jian melewati kekosongan dan muncul di depannya. Daniel menakuti punggungnya dan berteriak seperti babi. Nenek, siapa namamu? Tan Yun mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Daniel dengan keras, apakah itu sakit? Jika sakit, Lao Su tidak mati, mengerti? Sakit, sialan, sakit sekali. Daniel berhenti berteriak dan tiba-tiba meraih Tan Yun. Ketika dia merasakan keberadaan nyata Tan Yun Zen, mata banteng besar itu merah dan dipenuhi air mata. Dia berteriak dengan penuh semangat, saudara-saudara, saudara Tan kembali, oh, dia benar-benar tidak mati. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan lihat. Daniel menoleh ke belakang dan menangis keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, pedang yang berlomba melayang di samping Tan Yun, dan mereka melangkah maju untuk menyentuh Tan Yun satu persatu, dan mereka semua mulai menangis. Tan Yun memandang orang-orang yang menangis kegirangan, dengan hidung yang sakit, maaf, saya membuat semua orang sedih, sekarang saya kembali. Jangan menangis semuanya,
kita akan tertawa mulai sekarang. Tertawalah dengan keras. Suara penuh gairah Tan Yun bergema melalui gunung peri Changling. Yah, kita semua mendengarkan saudara Tan. Kami ingin tertawa. Bagus, kakak Tan kembali. Saudara kita Tan belum mati. Petik 2 petik 2. Para murid sangat bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat. Karena saudara Tan yang menciptakan mitos telah kembali, saudara Tan yang membuatnya mendapatkan kembali martabatnya telah kembali. 1,5 jam kemudian, Tan Yun menginjak pedang terbang, menembakkannya ke Gunung Abadi Bincing, mengumpulkan pedang, dan datang keluar aula Bincing dengan hormat, berkata dengan keras, murid Tan Yun, tolong temui Diakon Sen. Lihat kepala Penatua. Bab 285 bersukacita dan mengejutkan. Di aula, Sen Qingfeng dan Sen Wende sedang mendiskusikan berbagai hal. Keduanya terkejut, dan kemudian mereka saling memandang. Saudara Sen, apakah Anda mendengar sesuatu? Sen Qingfeng menatap Sen Wende dengan curiga. Kakak Xian, apakah kamu mendengarnya juga? Sen Wende mengerutkan kening, pasti kita baru saja membahas Tan Yun, dan kita berhalusinasi. Tan Yun sudah meninggal lebih dari setahun. Tidak menunggu kata-kata Sen Wende jatuh, suara hormat lainnya datang dari luar aula, murid Tan Yun, tolong temui Diaken Sen, tolong temui kepala Penatua. Wow, Sen Wende dan Sen Qingfeng tiba-tiba berdiri, tubuh tua mereka gemetar hebat, kali ini kedua tetua benar-benar mendengarnya. Itu memang suara Tan Yun. Keciut, Sen Wende dan Sen Qingfeng meninggal dalam sekejap dan muncul di luar aula. Ketika dia melihat pria muda yang tersenyum dalam jubah perak 3 kaki jauhnya, mata pria tua kedua terbuka lebar, dan air mata langsung menetes dari matanya yang berlumpur. Iya, apakah itu Tan Yun? Sen Qingfeng gemetar, berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah, dengan setiap langkah, air mata memercik di bawah kakinya. Sen Wende berdiri diam, menatap Tan Yun dengan keras kepala, takut bahwa Tan Yun hanyalah gumpalan asap yang menghilang kapan saja. Sen Qingfeng tidak berani melangkah maju untuk memeluk Tan Yun karena dia takut. Dia takut semua yang ada di depannya adalah mimpi, gelembung yang sia-sia. Sampai sekarang, dia secara tidak sadar telah menentukan bahwa bocah bau di depannya hanya karena dia telah memikirkannya sejak lama dan memiliki ilusi. Bocah bau, apakah itu kamu? Sen Qingfeng berjalan perlahan, air mata bercucuran. Tan Yun menatap Sen Qingfeng dengan ekspresi sedih, samar-samar tertinggal di telinganya. Ketika dia berpura-pura mati lebih dari setahun yang lalu, Sen Qingfeng berlutut di depannya dengan tangisan serak. Air mata mengaburkan pandangan Tan Yun. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu sangat baik padanya, dan memperlakukannya seperti kakek kampung halamannya. Berdebar, Tan Yun berlutut di puncak-puncak, dan berkata dengan keras, murid itu kembali. Murid itu telah membuatmu sedih. Murid itu datang ke Gunung Abadi Bincing dan aku mohon maaf padamu. Tan Yun, bukankah lelaki tua itu bermimpi? Apakah kamu benar-benar tidak mati? Suara Sen Qingfeng bergetar sangat parah. Tidak, kamu tidak bermimpi lagi. Murid itu tidak mati lebih dari setahun yang lalu, tetapi murid itu terluka parah dan tidak dapat berbicara, lalu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sen Qingfeng tiba-tiba berlutut, memeluk Tan Yun, dan menangis. Bagus, anak baik, kamu baik-baik saja jika kamu tidak mati. Sen Qingfeng menengadah ke langit dan berteriak, bagus sekali, hahaha. Sen Qingfeng melihat kembali ke Sen Wende yang berdiri di tempat, dan mendesak, saudara Sen, apa yang masih Anda coba lakukan? Beritahu saya kabar baik hari ini. Baiklah, ayo pergi untuk saudaraku. Sen Wende masih tidak percaya. Dia sangat bersemangat sehingga dia menoleh dan mengambil langkah, dan membenturkan kepalanya ke tiang gawang. Alam pemurnian jiwa yang kuat, tetapi dia tidak dapat memilih jalan, orang dapat membayangkan suasana hatinya saat ini. Kamar Tang Xinying di lantai 2 aula Bincing. Tang Xinying, berbaring di bak mandi penuh ramuan, mengobrol dengan Sen Subing, wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Topik diskusi secara alami adalah Master Sen Subing. Yang tersirat, Tang Xinying penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman kepada Guru Sen Subing. Dia tahu bahwa jika bukan karena penyelamatan Guru Sen Subing, dia telah meninggal sebulan yang lalu. Pada saat ini, dia memandang Sen Subing dan semakin menyukainya. Tang Xinying sangat menyesal bahwa dia ingin berterima kasih kepada Guru Sen Subing secara pribadi,
tetapi Sen Subing memberitahunya bahwa guru telah pergi kemarin. Pada saat ini, pintu bergetar diam-diam 3 kali. Karena Tang Xinying telanjang sepanjang hari dan pulih dari luka-lukanya di bak mandi, ruangan itu dilengkapi dengan penghalang kedap suara. Tiba-tiba, wajah pucat Tang Xinying memancarkan sentuhan iritasi. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia diganggu saat ini? Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian, dan segera menatap Tang Xinying dengan meminta maaf. Kepala Tang, orang-orang di bawah tidak masuk akal, tolong Hai Han. Tang Xinying ingin menegur Sen Subing, tetapi ketika dia memikirkan gurunya mengatakan pada dirinya sendiri untuk lebih menjaga Sen Subing, dia berkata, jangan ambil itu sebagai contoh. Itu ketua. Sen Subing mengangkat penghalang kedap suara dengan lambaian tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, siapa yang ada di luar? Apakah kepala ini tidak mengatakan apa-apa? Jangan ganggu kepala Tang apapun yang terjadi. Nona muda itu tenang, kepala Tang tenang. Di luar pintu, Sen Wende berlutut dengan tergesa-gesa, sedikit tidak jelas karena kegembiraan, Nona, acara bahagia yang luar biasa. Tan Yun tidak mati. Tan Yun masih hidup, dan sekarang dia berada di luar kuil. Di dalam ruangan, mata indah Sen Subing melebar, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wende, apakah yang kamu katakan itu benar? Tan Yun benar-benar hidup. Nona, itu benar, Tan Yun sekarang bersama King Feng. Suara kegembiraan datang dari luar ruangan, dan, Tan Yun sudah tahap ke-9 dari jiwa janin. Kamu pergi dulu, aku akan segera turun. Sen Subing berkata, melihat Tang Xinying yang tampak linglung, tangan gioknya tergenggam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Kepala, tahukah Anda, Tuan saya benar-benar mengharapkan hal-hal seperti dewa. Dia mengatakan bahwa bawahannya akan memiliki keberuntungan. Bawahan benar-benar tidak mengharapkan keberuntungan datang begitu cepat. Tang Xinying mengangkat alisnya dan menatap Sen Subing. Ada kejutan dalam suara yang menyenangkan, Subing, siapa Tan Yun? Ini pertama kalinya kepala suku ini melihatmu dan sangat aneh. Sen Subing menjelaskan, kepala, Tan Yun awalnya adalah seorang murid tukang di Taman Pengobatan Lingshan, tetapi lebih dari setahun yang lalu, dengan kekuatan 7 kali lipat dari alam jiwa janin, dia menciptakan keajaiban yang menjadi milik dan fast sell kami selama ini, 50.000 tahun. Kepala, tahukah Anda, Tan Yun melangkah ke lantai 108 pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi benar-benar luar biasa. Mendengar ini, ekspresi Tang Xinying terkejut, warna putihnya menyala, dan dia berdiri dari bak mandi dengan peluit, dan kemudian menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian dan berjongkok di bak mandi dengan tergesa-gesa. Tang Xinying berkata dengan tidak percaya, Subing, apa yang kamu katakan itu benar. Tang Xinying dapat duduk di posisi kepala pembuluh darah pil abadi dan juga dipromosikan dari murid pembuluh darah pintu gerbang dalam. Dia tahu betul bahwa belum lagi lantai 108, bahkan lantai 100 pun terlalu sulit. Pada awalnya, dia masih memanjat menara dengan kekuatan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, dan akhirnya tersesat di tangga menuju pagoda 100 lantai. Tetapi pada saat ini, dia mendengar bahwa murid dalam nadinya telah benar-benar naik ke lantai 108 dengan kekuatan ke-7 dari alam jiwa janin, melanggar aturan besi bahwa tidak ada yang bisa naik ke pagoda 108 lantai sejak nenek moyang didirikan. 50.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa tidak bersemangat? Tidak kaget. Apa yang dikatakan bawahan itu benar. Bawahan itu hadir pada saat itu dan menyaksikan proses pendakian. Menara Tan Yun. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kegembiraan. Ketua, kemudian, lebih dari setahun yang lalu, Tan Yun terluka parah dan meninggal, dan lampu kehidupan juga padam. Tapi kamu baru saja mendengar bahwa Tan Yun hidup kembali. Sen Subing berkata, dan tersenyum penuh semangat, kepala, bawahan keluar dan melihat-lihat dulu. Tang Xinying memberi sedikit poin dan menasihati, oke, kamu pergi dulu, ingat untuk tidak membiarkan Tan Yun pergi dulu. Nanti, kepala desa akan melihatnya secara pribadi, dan membuat murid yang termasuk dalam mitologi Vena dan Ku. Bab 286 Hadiah. Bawahan patuh. Sen Subing menerima pesanan dan meninggalkan ruangan. Meskipun dia berjalan menuju aula di lantai bawah dengan sangat lambat, tidak berbeda dari langkahnya yang biasa, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa kebangkitan Tan Yun dengan kekuatan 9 kali lipat dari ranah jiwa janin akan berarti bahwa kompetisi 9 pintu-pintu dalam tahun ini, pembuluh darah dan dapat dipisahkan, dan Tan Yun akan memenangkan peringkat wolong.
Lebih penting lagi, di depan Tang Xinying, saya dapat meminta pujian untuk Shen Qingfeng, sehingga Shen Qingfeng dapat naik ke posisi 3 tetua. Tuan, apakah 2 hadiah besar yang Anda berikan kepada murid itu? Tuan, siapa Anda di bumi? Tahukah Anda adalah misteri di benak murid, misteri yang tidak dapat dipecahkan tetapi maha kuasa. Hati Shen Subing dipenuhi dengan riak, berjalan ringan menuruni tangga, dan muncul di aula. Murid Tan Yun, saya telah melihat kepala suku. Tan Yun menghadap Shen Subing dan membungkuk dalam-dalam. Shen Subing menarik napas dalam-dalam, duduk, menatap Tan Yun, mencoba melihat melalui Tan Yun. Mari kita bicarakan, mengapa orang mati muncul kembali di depan kepala ini setelah 1 tahun 3 bulan. Shen Subing, sebagai pemuja pil sekte dalam, tidak peduli betapa bersemangat dan bersemangatnya sang ratu, di depan murid-muridnya, dia masih mempertahankan dinginnya masa lalu. Gadis kecil ini melihat bahwa saya baik-baik saja, dia sangat senang mati, tetapi dia masih berpura-pura kedinginan. Tan Yun bergumam di dalam hatinya, wajahnya sangat hormat. Kembali ke kepala, lebih dari setahun yang lalu ketika murid melarikan diri kembali ke Gunung Abadi Changling, dia terluka parah dan sekarat, dan memasuki keadaan mati suri. Kemudian, murid itu kehilangan kesadaran. Setelah murid itu bangun, dia pulih dari luka-lukanya, segera memecahkan peti mati, dan pergi ke sini. Mungkin Tuhan memberkati murid itu tidak hanya selamat, tetapi dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam jiwa janin dalam tidur nyenyak selama lebih dari setahun. Tan Yun berkata bahwa air yang menetes tidak akan bocor. Terluka parah dan sekarat, mata indah Shen Subing bingung. Lampu kehidupan Anda padam malam itu. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Memadamkan. Tan Yun tampak bingung. Kembalilah ke kepala, muridnya tidak jelas tentang masalah ini, muridnya baru bangun hari ini, adapun hal-hal lain. Pada saat ini, suara terengah-engah terdengar dari luar aula. Kepala, ada masalah mendesak untuk dilaporkan. Diaken Niu, masuk. Shen Subing mengangkat alisnya. Itu ketua. Niu Dasan melangkah ke aula dengan ekspresi heran. Dia mengabaikan Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, Kepala, silakan pergi ke makam Tan Yun. Kemarin lampu kehidupan Tan Yun masih padam. Ketika bawahannya pergi ke Hall of Soul of Lights untuk memeriksa hari ini, lampu kehidupan Tan Yun benar-benar menyala lagi. Shen Subing berkata sedikit, setelah menunjukkan bahwa dia mengerti, tidak perlu melihat, Tan Yun memang hidup kembali. Ah masa, Niu Dasan tercengang. Murid itu telah melihat Diaken Niu. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Niu Dasan. Anak baik, kamu sebenarnya benar-benar selamat. Seru Niu Dasan. Deachon Niu, jika tidak ada yang lain, kamu dapat mundur untuk saat ini, kata Shen Subing. Yah, bawahan pensiun. Niu Dasan membungkuk, berbalik dan pergi, mau tidak mau melihat ke belakang ke arah Tan Yun. Shen Qingfeng memandang Shen Subing yang sedang berpikir keras, dan berkata, Nona, kebangkitan Tan Yun memang luar biasa, tetapi Anda juga tahu bahwa kemampuan pemulihan fisik Tan Yun beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Itu seharusnya budak tua yang kikuk pada saat itu dan secara keliru mengira Tan Yun dikuburkan sebelum dia dikuburkan. Untungnya, Tan Yun baik-baik saja, jika tidak, budak tua itu akan menjadi orang berdosa. Nona, karena Tan Yun masih hidup, itulah acara bahagia dan mai kita. Setelah mendengar ini, Shen Subing mengangguk, dan 2 tembakan niat membunuh terpancar dari matanya yang indah. Tan Yun, apakah kamu tahu siapa yang menyerangmu malam itu? Kembali ke kepala, itu adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Tan Yun berkata dengan marah, saya memohon kepada kepala suku untuk menjadi tuan bagi muridnya, dan murid itu akan menghadapinya di tempat. Kemarahan itu sudah tua, itu benar-benar hal yang lama. Shen Qingfeng berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, tidak heran Pang Xiyuan bersembunyi di gerbang abadi, ternyata dia yang melakukannya. Setelah Shen Subing melambaikan tangannya untuk menyela Shen Qingfeng, dia memeriksa Tan Yun, apakah kamu yakin Pang Xiyuan yang melakukannya? Murid itu yakin. Tan Yun berkata dengan tegas, murid itu bersumpah bahwa jika murid itu berbohong, dia akan mati di tempat sekarang. Tan Yun mengatakan ini, dan Shen Subing secara alami percaya. Dia memandang Tan Yun dan berkata, pemimpin masalah ini tidak bisa menjadi tuan untukmu, karena Pang Xiyuan sudah mati. Mati. Tan Yun pura-pura terkejut. Iya, bocah, dia sudah mati selama 4 hari, kata Pang Xiyuan. Oh,
Kalau begitu dia pantas mendapatkannya. Tan Yun tampak santai. Oke, Pang Siyuan sudah mati, jadi aku tidak akan menyebutkan ini. Sen Subing berkata, dengan ekspresi serius, Tan Yun, maukah kamu menjadi guruku? Tan Yun berlutut dan berkata, terima kasih, kebaikan kepala suku. Ketika murid itu ada di rumah, dia sudah menyembah orang lain sebagai guru, jadi murid itu tidak bisa. Sen Subing menyela, kalau begitu, kepala Kuandang tidak mengatakan apa-apa, bangun. Sen Subing jelas tidak senang. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih untuk memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru, tetapi dia tidak pernah ingin menolaknya. Setelah Tan Yun bangun, dia dengan hormat berkata, kepala, hari ini adalah pagoda ruang waktu master berkualitas tinggi, yang dibuka setiap 3 bulan. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya ingin pergi ke bidang seni bela diri. Kau mau menunggu sebentar? Sen Subing berkata, Kepala Sekte Abadi Danmai ingin bertemu denganmu nanti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Kamu harus memahaminya dengan baik. Itu ketua. Tan Yun berkata dengan hormat. Tidak lama kemudian, Tang Xinying, yang tinggi dan anggun dalam gaun hitam, datang ke aula seperti malaikat hitam yang tidak memakan kembang api. Sen Subing buru-buru mengedipkan mata pada Tan Yun. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Nyawa pihak lain diselamatkan oleh dirinya sendiri, dan sekarang dia harus berlutut. Murid Tan Yun, ketuk kepala tetua. Ketika Tan Yun menghadap Tang Xinying dan hendak berlutut, Tang Xinying mengangkat alisnya, lupakan saja, angkat kepalamu. Itu ketua. Tan Yun berdiri tegak. Ini sebenarnya kamu. Tang Xinying terkejut. Ah, ketua, apakah Anda mengenali murid? Itu. Tan Yun pura-pura tidak yakin. Kepala, apakah Anda pernah bertemu Tan Yun? Sen Subing bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal yang sama berlaku untuk Sen Qingfeng dan Sen Wende. Saya pernah melihatnya. Tang Xinying memandang semua orang dan tersenyum, lebih dari setahun yang lalu, kepala ini dan 8 kepala lainnya dari Xianmen menjelajahi Meteor Canyon, dia cukup berani untuk meninggalkan area percobaan, dan akhirnya ditangkap oleh monster tingkat 4. Lei Bing Selang Iblis menyerang, tetapi kepala suku telah menyelamatkan hidupnya. Ternyata itu adalah murid yang kamu selamatkan. Tan Yun pura-pura kaget. Murid itu, terima kasih kepada kepala suku atas rahmatnya yang menyelamatkan nyawa. Tepatnya, dia tidak memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa bagi Tan Yun. Lagi pula, Tan Yun sudah menggoda keras setan mendalam ungu pada saat itu untuk membantu dirinya sendiri menghadapi Raja Iblis Bing Guntur. Bahkan jika dia tidak membunuh Thunder Eyes Demon Eagle, dia tidak akan mati. Kepala penyelamat hanya mengangkat tangannya. Tang Xinying memikirkan pendakian Tan Yun ke pagoda 108 lantai, dengan sedikit harapan di matanya yang indah. Tan Yun, selama 50.000 tahun, tidak pernah ada murid di 9 kapal sekte dalam yang bisa memanjat pagoda 108 lantai. Kepala sekarang ingin melihatmu naik menara. Tentu saja, setelah itu, kepala suku ini telah memberi hadiah berkali-kali. Tan Yun, yang akan naik pagoda, tentu saja senang ketika dia mendengarnya, jadi dia dengan hormat berkata, murid itu bersedia, dan merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk memanjat pagoda di bawah kesaksianmu. Yah, seharusnya tidak terlambat, ayo pergi ke lapangan seni bela diri sekarang. Wajah pucat Tang Xinying menunjukkan ekspresi antisipasi yang mendalam. Bab 287 Pengembalian Kuat. Setengah jam kemudian, sebuah perahu roh melewati lautan awan, turun dari langit, dan akhirnya menggantung di atas pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas atas. Di Lingzhu, Tang Xin tinggi dan anggun, dan Sen Subing, Sen Wende, dan Sen Qingfeng berhenti di belakangnya dengan hormat. Tan Yun ada di akhir. Lingzhu menarik perhatian ribuan murid di tempat seni bela diri. Semua orang mengangkat kepala mereka dan tidak mengenal Tang Xinying, tetapi ketika mereka melihat penampilan hormat Sen Subing di belakangnya, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Tang Xinying lagi. Murid, lihat kepala. Para murid berlutut satu demi satu, dengan suara nyaring. Sen Subing menatap semua orang dan memperkenalkan, semuanya, ini adalah kepala gerbang abadi dan Mai Tang kami. Para murid sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka bersujud lagi, para murid memberi hormat kepada kepala Tang. Ini adalah pertama kalinya semua murid melihat kehormatan Tang Xinying. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepala gerbang abadi Danmai begitu cantik sehingga dia tidak berbeda dengan Sen Subing.
Para murid bingung dan bertanya-tanya mengapa kepala Tang datang ke bidang seni bela diri secara langsung. Pada saat ini, diakon yang menjaga kuil resmi, Liu Hongru, keluar dari kuil, muncul di bawah perahu roh, berteriak dan membungkuk, bawahan tidak tahu bahwa kepala Sen dan kepala Tang akan datang, dan mereka jauh, untuk menyambut mereka. Maafkan aku, Hongru, jangan sopan, bangun. Tang Xinying berkata dengan ringan. Tang Xinying tidak asing dengan Liu Hongru. Di masa lalu, ketika dia adalah kepala alkimia sekte dalam, Liu Hongru adalah murid dari sektenya sendiri. Kemudian, dengan alkimia yang luar biasa, dia dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah dan dipromosikan menjadi diaken. Orang ini, Tan Yun, bahkan lebih akrab. Ketika Tan Yun diprovokasi oleh dua murid utama Lu saat itu, dialah yang ingin buang air besar. Tan Yun memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya karena dia membantunya dan dia juga orang kepercayaan dari Elder ke-6 Sen Wende. Kepala Xie, Liu Hongru yang berambut abu-abu berdiri. Hongru, berapa lama pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi akan dibuka? Tang Xinying bertanya. Kembali ke kepala Tang, itu hanya akan dimulai saat matahari terbenam. Liu Hongru berkata jujur, masih ada 4 jam lagi. Aku harus kembali untuk menyembuhkan lukaku. Aku tidak bisa menunda di sini. Tang Xinying diam-diam berpikir, dan memerintahkan, Hongru, pemimpin ada di sini hari ini untuk melihat murid batin dan Maesaya naik ke menara. Anda menutup gerbang murid yang sekarang ditutup, dan membuka pagoda yang menuju ke lantai 108. Petik 2. Bawahan patuh. Setelah Liu Hongru menjawab, dia berpikir bahwa Venapil Sekte dalam terkenal dengan penjahat. Ingin memanjat pagoda 108 lantai. Pada saat ini, tidak hanya Liu Hongru yang berpikir demikian, tetapi juga ribuan murid. Semua orang penuh rasa ingin tahu, dan ingin tahu siapa, selain mendiang kakak senior Tan, yang bisa naik ke lantai 108. Liu Hongru bingung, melemparkan token ke udara dari tangannya, menembak ke atas pagoda waktu dan ruang biji sesawi, dan kemudian, secara vertikal ke bawah, tertanam di alur di puncak menara. Pagoda ruang waktu dari biji sesawi terbaik, udara di sekitarnya meledak, dan ruang bergetar terdengar, membuka larangan pagoda. 2 kepala suku, pagoda telah dibuka. Liu Hongru berkata, menatap Lingsu. Tang Xinying berkata sedikit, melihat kembali ke Tan Yun, mari kita mulai. Murid patuh. Ketika Tan Yun menjawab, Sen Subing melihat kembali ke arah Tan Yun dan berbisik, kepala Tang memiliki masalah mendesak untuk ditangani. Saya ingin Anda naik menara secepat mungkin. Murid patuh. Tan Yun melompat ke bawah perahu roh dan berubah menjadi bayangan untuk menembak kehampaan. Dia muncul di lantai pertama pagoda waktu dan ruang master kelas atas. Dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual, dan tubuh serta wajahnya ditutupi oleh kekuatan spiritual yang kuat. Semuanya, menurut Anda siapa ini? Suara seorang murid tiba-tiba berhenti, dan matanya melebar, ya ampun, sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada kakak Tan. Ribuan murid terkejut. Sesuatu telah terjadi. Saya melihat sosok berputar-putar dengan kekuatan spiritual, seolah mengabaikan gravitasi pagoda, berubah menjadi bayangan yang muncul di tangga. Dalam sekejap mata, itu muncul di pagoda 30 lantai, dan kecepatannya masih belum berkurang. Bocah bau ini telah dipromosikan ke tahap ke-9 alam jiwa janin, ini berbeda. Sen Qingfeng berjongkok, tidak bisa menahan tawa. Ya, bakat penjahat. Sen Wende mengagumi lagi dan lagi. Mata indah Sen Subing menunjukkan kegembiraan yang tak tersembunyi. Sen Subing, Sen Wende, dan Sen Qingfeng telah menyaksikan pendakian Tan Yun dari pagoda. Ketiganya percaya bahwa ranah Tan Yun telah meningkat dan tidak sulit untuk memanjat pagoda 108 lantai, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memanjat menara dengan kecepatan seperti itu. Pada saat ini, Tan Yun telah menahan 90 kali gravitasi, muncul dari pagoda 90 lantai, dan kecepatannya sangat cepat sehingga para murid hampir tidak bisa menangkap jalur pergerakan. Di wajah Tang Xinying yang kuyu dan pucat, kejutan yang dalam tertulis, dan giginya dengan ringan berkata, luar biasa. Lihat, semuanya, saudara itu sudah mencapai lantai 100. Ketika seorang murid berseru, dia melihat sosok spiral kekuatan spiritual telah muncul di pagoda 103 lantai, masih bergerak menuju 108 dengan kecepatan tanpa henti. Lapisan, mengirim kejutan. Tiba-tiba, ribuan orang meletus dengan seruan dan teriakan yang tak terbendung. Semuanya,
Siapa orang ini? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kakak senior Tan. Ya, saya pikir itu pasti murid abadi. Jika tidak, dengan kekuatan alam jiwa janin, bagaimana mungkin memiliki kecepatan secepat itu? Ya, petik 2. Ketika para murid berbicara dengan keras, Tan Yun menahan 339 kali gravitasi. Kecepatannya turun tajam, dan ketika kekuatan spiritual yang kuat yang melingkari tubuhnya mulai runtuh, dia muncul di anak tangga pertama menuju lantai 108. Bum bum bum. Tan Yun berlari, kakinya berat, dan pagodanya bergetar. Lihat, semuanya, sosok itu agak akrab, sepertinya kakak Tan. Kakak Tan, bagaimana mungkin? Berhenti bicara omong kosong, kakak Tan sudah mati lebih dari setahun. Itu dia. Petik 2. Saat para murid berteriak, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat yang halus, dan dia telah mencapai lantai 108. Segera, kekuatan spiritual yang mengelilingi tubuhnya menghilang. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan berbalik ke perahu roh dalam kehampaan. Membungkuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya Tuhan, lihat, ini kakak Tan. Ini kakak Tan benar-benar. Ya, bagaimana situasinya? Kakak Tan sudah mati. Apa yang terjadi? Bagaimana Tan Yun bisa menjadi begitu kuat sekarang? Kakak Tan kembali dengan kuat, tapi itu hal yang hebat. Dengan kekuatan kakak senior Tan, 11 bulan kemudian, dia harus memenuhi syarat untuk memenangkan peringkat Wolong. Itu benar, pada saat itu, kakak senior Tan pasti akan memandang rendah para pahlawan, dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik 8 denyut lainnya ke dasar air dan kencing. Hehehe, pikirkan dan bersemangatlah. Petik 2. Ribuan murid, seolah-olah mereka telah melihat hantu, berteriak dengan panik, melampiaskan keraguan dan keterkejutan mereka. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, yang dibangkitkan sebelum dia, tidak hanya kembali, tetapi juga kembali dengan kuat. Dan menaiki pagoda 108 lantai tanpa cedera. Bab 288 Kemarahan tak terkendali. Melihat ke bawah pada murid-muridnya, Sen Subing mau tidak mau menyatakan, Tuhan memberkati saya, Tan Yun tidak mati. Sekarang Tan Yun, yang menciptakan mitologi Venapil kita, telah kembali. Ketika semua murid mendengar ini, mereka semua memandang Tan Yun dan berteriak serempak, saya telah melihat kakak senior Tan. Kamu saudara dan saudari, kamu tidak harus sopan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dari kerumunan. Pada saat ini, Tang Xin Yingyu mengangkat tangannya sedikit, dan para murid segera terdiam, dan adegan jarum jatuh bisa terdengar. Dia tampak serius dan berkata, Tan Yun, apakah kamu ingin menyembah kepala suku sebagai gurumu? Ketika para murid mendengar kata-kata itu, gelombang badai muncul di hati mereka. Saudara Tan menerima bantuan dari kepala Danmai yang abadi, dan dia akan berada di pijakan yang sama. Sen Wende dan Sen Qingfeng tersenyum, tetapi hati mereka tidak bisa tersenyum. Sebelum Tan Yun menolak wanita muda itu, jika dia setuju dengan Tang Xinying saat ini, dia akan dianggap sebagai orang yang salah. Sen Subing di belakang Tang Xinying tertawa tidak wajar, tidak tahu harus berpikir apa. Tapi sebutan itu terkait dengan penolakan Tan Yun terhadapnya. Tan Yun berjalan menuju Tang Xinying, berlutut dan berkata, terima kasih atas bantuan kepala suku, tetapi sebelum muridnya memasuki Kaisar Huang Fusengsong, dia sudah memiliki seorang guru, jadi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tang Xinying tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kepala ini tidak keberatan. Kepala, sebelum murid menyetujui guru, Tuan telah mengatakan bahwa murid tidak diperbolehkan untuk menyembah tuannya lagi, jadi murid tidak bisa memujamu sebagai guru. Tan Yun tampak tulus. Setelah mendengarkan, Sen Subing tidak bisa menahan senyum di matanya yang indah, yang merupakan dukungan dari karakter Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Sen Qingfeng dan Sen Wende. Kalau begitu, kepala suku ini agak mendadak. Tang Xinying juga tersenyum, tetapi ada sentuhan keengganan dan kepahitan di matanya, bangun. Kepala Xie, Tan Yun bangkit. Mari kita bicarakan, hadiah apa yang kamu inginkan. Selama ketua memilikinya, ketua setuju. Kata Tang Xinying. Kepala, muridnya menginginkan api. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tang Xinying menunjukkan ekspresi canggung, kepala Tinder tidak tersedia untuk saat ini. Anda dapat mengubahnya. Tinder telah ditempa olehnya untuk menjadi api yang nyata, dia benar-benar tidak. Tan Yun berpikir bahwa di masa depan,
Sen Subing pasti akan melamar posisi penatua untuk Sen Qingfeng di depan Tang Xinying. Oleh karena itu, Tan Yun ingin Sen Qingfeng dipromosikan menjadi penatua tanpa kecelakaan, dan berkata, "Kepala, murid adalah murid Taman Pengobatan Lingshan. Jika tidak dengan budidaya dia konsen, tidak akan ada murid hari ini. Saya mohon Anda untuk menghadiahi dia Sen dengan hadiah dari muridmu. Bocah bau, yang lama belum mengolahmu, jangan main-main." Sen Qingfeng segera berkata. Tan Yun menutup telinga terhadap Tang Xinying dan berkata, "Tolong setuju." "Yah, kepala ini setuju." Tang Xinying tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tan Yun sedikit tinggi. Tidak banyak orang yang mengorbankan diri dengan cara ini. "Ketua, jika tidak ada yang lain, muridnya akan pensiun dulu." Tan Yun sangat ingin memasuki pagoda 108 lantai untuk memurnikan embrio pedang. "Iya." Setelah Tang Xinying menjawab, Tan Yun berjalan langsung ke gerbang menara, dan segera, gerbang menara ditutup perlahan. "Qingfeng, mari kita bicarakan, hadiah apa yang kamu inginkan?" Tang Xinying tersenyum sedikit. Tanpa menunggu Sen Qingfeng berbicara, Sen Subing memimpin dan berkata, "Kepala, orang yang ingin membunuh Tan Yun lebih dari setahun yang lalu adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Sekarang Pang Xiyuan sudah mati, dan murid-muridnya untuk sementara tidak diawasi. Qingfeng membudidayakan Tan Yun dengan pantas, dan dia juga seorang alkemis hebat tingkat menengah. Bawahanmu mendesakmu untuk membiarkan Qingfeng mengambil jabatan tetua ketiga untuk sementara." Sen Subing melihat Tang Xinying tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia khawatir Tang Xinying tidak akan setuju, Tang Xinying akhirnya berbicara. "Seorang murid jenius seperti Tan Yun berasal dari Lingshan Medicine Garden. Dia Sen telah berkontribusi banyak. Kepala ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Sen Qingfeng untuk sementara akan mengambil posisi tiga tetua sekte dalam Danmai." "Bawahan, terima kasih kepala." Sen Qingfeng membungkuk dalam kegembiraan. "Iya." Tang Xinying berkata sedikit, dan kemudian mengumumkan, Tan Yun baru saja berkata, "Hadiah diberikan kepadamu." Kepala buku mengumumkan lagi bahwa segera, Sen Qingfeng akan dipromosikan dari jabatan penatua sementara menjadi penatua ketiga. Petik 2. Terima kasih kepala, dan bawahan terima kasih kepala. Sen Qingfeng sangat bersemangat. 1 jam kemudian, Tang Xinying kembali ke kamar di lantai 2 Aula Bingqing, dan kemudian membasahi tubuhnya dengan obat cair. Dia memandang Sen Subing di sebelah bak mandi, dan berkata sambil tersenyum, "Subing, kamu telah berjuang untuk seorang jenius untuk Danmai kami, dan kamu memiliki kontribusi yang besar. Apa yang dikatakan kepala suku sebelumnya masih diperhitungkan. Selama kamu memimpin murid-murid pil inti dan dapat memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi seni pil abadi-abadi, kamu akan menjadi tetua heroik dari pil abadi." Saat matahari terbenam, kebangkitan Tan Yun, promosi Sen Qingfeng ke tetua ketiga, dan fakta bahwa Pang Xiyuan memprakarsai Tan Yun lebih dari setahun yang lalu, menyebarkan pembuluh darah pil. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian di menara. Tan Yun duduk bersila. Pada saat ini, api Hongmeng di depannya telah menelan api dari sub-zone tingkat rendah, Purple Profound Crow Flame. Tiba-tiba meningkat dari 5 kaki menjadi 9 kaki, memancarkan aura master tingkat kedua. Ini berarti bahwa pada saat ini, nyala api Hongmeng dapat langsung membakar harta karun kelas atas menjadi ketiadaan. Menjadi pembunuh kuat Tan Yun. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun segera mengeluarkan meteorit ungu Tianwei berkepala besar dari cincin Qian Kun dan mulai memperbaiki embrio pedang. Pergi dengan. Tan Yun mengendalikan besi meteorit ungu di luar langit untuk naik ke langit, dan melayang setinggi 10 kaki di menara. Segera, api besar dari surga terbang dan menyelimuti besi meteorit ungu di luar langit. Tan Yun melelehkan pagoda selama pembakaran yang lama untuk menghindari api Hongmeng, dan suhu api Hongmeng berhenti memancar dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dengan suhu nyala Hongmeng saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memurnikan besi meteorit valet menjadi cairan. Di menara, dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu. Di luar waktu, sudah 2,5 bulan sejak Tan Yun memasuki menara. Siang hari, Gunung Lu Daoxian, Dongfu. Lu Wu baru saja kembali ke rumah gua, dia memanggil Feng Cha dan bertanya, "Diakon Feng, saya telah pergi selama lebih dari 2 bulan, apakah para murid di bawah pintu baik-baik saja?" "Semuanya sangat bagus." Feng Xibi berkata dengan hormat dan jujur. "Iya." Lu Wu tersenyum puas, "Apakah ada insiden besar di pintu dalam baru-baru ini?" "Iya."
Feng Xi membungkuk dan berkata, kembalilah ke yang lebih tua, 3 peristiwa besar telah terjadi. Oh, Lu Wu meminum anggur roh, wajahnya berseri-seri, mari kita bicarakan. Feng Xi sepertinya berharap Lu Hui akan marah selanjutnya, jadi Nono berkata, kembalilah ke para tetua. Hal pertama adalah tetua ketiga Pang Xiyuan telah meninggal, dan diakennya Liu Dahai juga telah meninggal. Apa yang kamu bicarakan? Pang Xiyuan sudah mati. Lu Wu tiba-tiba bangkit dengan segelas anggur, katakan, apa yang terjadi? Kembali ke Penatua, pembunuhnya masih belum diketahui, tetapi itu benar-benar mengejutkan bawahan. Ternyata lebih dari setahun yang lalu, Pang Xiyuan yang menggerakkan tangannya melawan Tan Yun di kelas menengah nomor 678 Pagoda Ruang Waktu Master. Feng Sai tampak luar biasa. Hah? Tubuh Lu Wu bergetar, dan nadanya cepat, bagaimana kamu tahu tentang ini? Lu Wu ingat dengan jelas bahwa hanya dia dan Pang Xiyuan yang tahu tentang ini. Kembali ke Penatua, ini adalah hal kedua yang ingin dikatakan bawahan. Feng Xi memiliki firasat bahwa Lu Wu akan segera pecah, jadi dia menggigil dan menelan ludahnya. Penatua, omong kosong yang membunuh 3 murid langsungmu, itu dibangkitkan lebih dari 2 bulan yang lalu, katanya. Apa yang kamu bicarakan? Lu Wu menggeram dengan hidung bengkok, katakan lagi. Penatua tenang. Kebangkitan Tan Yun bukanlah kesalahan bawahannya. Sebelum Feng Xi selesai berbicara, Lu Wu mengangkat cangkir roh dan menghantamkannya ke wajah Feng Xi. Keluar, pergi dari sini. Bab 289 Sakit Hati Ruoxi. Tenang amarahmu, bawahanmu akan keluar dari sini. Feng Xi mencengkeram pipi kanannya yang pecah, baru saja melarikan diri dari gua, dan raungan marah Lu Wu datang dari belakangnya, masuk, ceritakan masalahnya dan pergi. Ya, Feng Xisui melangkah ke dalam gua dan dengan cepat berkata, 2,5 bulan yang lalu. Setelah kembali hidup-hidup, Tan Yun naik ke lantai 108 Pagoda Ruang Waktu Biji Master tertinggi dan ditutup. Kepala menduga bahwa dia takut Tan Yun akan diserang lagi, jadi dia memerintahkan Shen Qingfeng dan Shen Wende untuk tetap berada di luar pagoda di setiap langkah. Setelah mendengar ini, wajah Lu Wu menjadi hijau dan berkata, kamu telah mengatakan 2 hal penting sekarang, bagaimana dengan yang ketiga? Feng Xi berkata dengan jujur, kembali ke para tetua, hal ketiga adalah Pang Xiyuan sudah mati, dan Kepala Tang secara pribadi menunjuk Shen Qingfeng untuk menggantikan Pang Xiyuan. Sekarang Shen Qingfeng adalah tetua ketiga. Saya mengerti. Lu Wu hampir meraung, keluar. Setelah Feng Xi melarikan diri untuk hidupnya, wajah Lu Wu jelek, dan dia menyeringai dan berkata, saya mengerti, kematian Pang Xiyuan pasti disebabkan oleh wanita jalang, Shen Subing. Shen Subing, saya harus tahu bahwa saya dulu mengirim Duan Zhen dan Jiang Xia untuk membunuh Tan Yun. Saya kira, saya juga tahu sekarang. Masalah antara Pang Xiyuan dan saya, dia membunuh ayam dan monyet. Bahkan jika Shen Subing memiliki peganganku di tanganmu, apa yang bisa kamu lakukan? Kepala Vessel Pintu Suci adalah guru ayahku. Aku tidak percaya kamu berani memindahkanku. Pada saat yang sama, Vena pintu bagian dalam, Murong Xianshan. Di luar Istana Abadi Murong, kecantikan alami yang tidak menggunakan warna pink dan bunga aster ramping, menari dengan angin dalam rok panjang biru, menggambar garis pinggang yang tak tertahankan dan tubuh yang menonjol. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya bersalju, dan wajah malaikatnya menunjukkan senyum sombong. Di depannya, dihentikan oleh seorang penatua berusia 90 tahun yang secara pribadi tidak senang dan mengenakan jubah Taos sesepuh. Jika Shen Subing ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa lelaki tua itu adalah musuhnya, Sun Yangchun, ketua-ketua Sekte Pil Suci. Dan gadis berbaju hijau itu benar-benar Gongsun Ruoxi. Kakek, hanya dalam waktu 1 tahun, mereka telah dipromosikan dari pengrajin Sein Reng menjadi master tingkat menengah. Kamu tidak memuji cucu perempuanmu, sungguh. Gongsun Ruoxi melangkah maju, memegang lengan Gongsun Yangchun, berkata genit. Wajah keriput Gongsun Yangchun penuh dengan ketidaknyamanan. Ruoxi, jika kamu mendengarkan kata-kata kakekmu dan memuja intinya, kamu mungkin sudah menjadi alkemis hebat tingkat tinggi. Kakek memberitahumu berapa kali, perselisihan 9 kapal Huang Fu Shengzong tidak dapat diubah sekarang, dan itu akan sama di masa depan. Ruoxi, ayo kembali ke alkimia bersama kakek. Dengan kualifikasimu, bahkan jika kamu mulai belajar alkimia dari awal, kakek akan memiliki kepercayaan diri untuk melatihmu.
Mendengar ini, Gongsun Ruoxi mengendurkan lengan Gongsun Yangchun dan berlutut di puncak. Kakek, tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Guru memperlakukan saya seperti gunung, dan cucu tidak akan meninggalkannya. Selain itu, cucu perempuan tidak suka alkimia, saya hanya suka penyuling. Gongsun Yangchun berkata dengan dingin, Ruoxi, kamu sangat berbakat dan berbakat. Kamu tetap di nadi, dan suatu hari kamu akan menentang kakekmu. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Dalam hatimu, apakah penting untuk kakek atau tetap di pembuluh darah? Gongsun Ruoxi menundukkan kepalanya, kakek, tentu saja kamu penting. Cucu perempuan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menjadi musuhmu di masa depan, tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Aku sangat marah. Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Gongsun Ruoxi, kamu adalah keturunan yang memalukan. Apakah kamu tahu bahwa hanya ada 2 alkemis hebat dengan harga rendah di antara para murid dari Inner Sect? Pil Fast Cells yang saat ini berada di bawah kendali kakekmu, dan Fast Cells Inner Sect Fast Cell kamu hanyalah kamu, seorang alkemis hebat tingkat menengah. Kali ini Sekte Abadi-Abadi, Alkimia, Pemurnian, Jimat, dan murid jenius formasi 3 Sekte kuno akan memiliki perbandingan besar. Dengan tingkat pemurnian Anda saat ini, kemungkinan akan lebih baik daripada Sekte dan Jiwa Abadi-Abadi. Istana Abadi. Murid perangkat pemurnian Sekte dalam lebih unggul. Jika kamu menang, kamu telah menang untuk pembuluh darah, tetapi apakah kamu pernah memikirkannya? Kamu telah menjadi pusat perhatian. Pembuluh darah kakek kusam. Gongsun Yangchun tidak diragukan lagi berkata, dengarkan kakek, tinggalkan urat nadi. Gongsun Ruoxi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala, air mata berkedip di matanya yang indah. Kakek, di hatimu, apakah kehormatan inti dan masa depan cucu itu penting? Jika itu yang pertama, cucunya berjanji bahwa ketika 3 keterampilan sekte kuno dibandingkan, cucunya hanya akan memainkan level master berbiaya rendah. Gongsun Yangchun menarik napas dalam-dalam, tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan hanya tentang kehormatan kakek, tetapi juga tentang permainan antara 9 pembuluh darah. Karena kamu tidak meninggalkan Qi, dan kakek tidak memaksamu, lakukan saja apa yang baru saja kamu katakan. Sebelum kompetisi Qishu, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah master tingkat menengah. Yang mengatakan, kakek masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Kakek sudah pergi. Ketika Gongsun Yangchun pergi, air mata Gongsun Ruoxi menetes. Kakek, tunggu. Apa masalahnya? Gongsun Yangchun bertanya dengan tidak sabar. Kamu memperlakukan cucumu seperti ini, apakah karena kamu mengambilnya? Gongsun Ruoxi berkata dengan sedih. Terjebak. Gongsun Yangchun membungkuk dan menamparkan wajah Gongsun Ruoxi, membuat tubuh lamanya sering bergetar. Kamu benar-benar mengatakan ini. Jika kakek benar-benar mengambilnya karena kamu mengambilnya, apakah kakek masih akan membiarkanmu memuja nadimu tergantung pada temperamenmu? Jika kakek tidak memperlakukanmu sebagai cucu, kakek. Gongsun Yangchun terengah-engah, kamu benar-benar mengecewakan kakek. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Yangchun tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah kekosongan. Tiba-tiba, langit terkoyak secara paksa, dan ada celah di ruang gelap. Saat berikutnya, Gongsun Yangchun melangkah keluar angkasa dan menghilang. Segera setelah itu, retakan ruang menjadi tenang. Adegan barusan adalah kekosongan yang merobek. Setelah Gongsun Yangchun pergi, Gongsun Ruoxi menangis, tampak bingung, merasa sedih, dan tersedak oleh isak tangis. Jika Anda benar-benar mencintai cucu Anda, mengapa Anda membiarkan cucu Anda tidak berpartisipasi dalam kompetisi bedah instrumen? Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari langit. Ruoxi, apakah kamu keluar dari penghalang? Katakan padaku dengan cepat, apakah kamu telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah? Gongsun Ruoxi buru-buru menyeka air matanya, dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba, dia melihat Taois Murong menginjak pedang terbang, menembak jatuh di puncak. Murong Tao mengenakan gaun merah muda yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Dia memandang Gongsun Ruoxi, dan matanya yang berkilauan dipenuhi dengan harapan. Tuan, Gongsun Ruoxi tersenyum, murid itu tidak mengecewakanmu, dia telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah. Oke, bagus. Taois Murong sangat gembira, sekarang dengan Anda, kami sudah memiliki 4 master tingkat rendah. Ruoxi, sekte kami jauh dari sekte abadi-abadi. 1 bulan kemudian,
Kami akan pergi dengan para tetua dan murid jenius dari Dan Fast Cell, Fu Fast Cell, dan Formation Fast Cell. Selama periode ini, Anda memiliki istirahat yang baik. Gongsun Ruoxi mengangguk dan berkata, Tuier patuh. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi merasa sedih. Dia merasa sangat kasihan pada guru. Bab 290 Lalat yang tidak bisa didorong. Ruoxi, ada kabar baik untukmu. Taois Murong berkata sambil tersenyum, Xiao telah diajarkan sebagai guru dan diajarkan di Menara Ruang dan Waktu. Dia sekarang adalah penyuling tingkat rendah. Dia baru saja meninggalkan Bea Cukai, pergi dan berbicara lebih banyak dengannya, dan mengajarinya beberapa pengalaman pemurnian. Gongsun Ruoxi dengan hormat berkata, murid itu akan menemukan suster junior Zhongwu. Oh, ya, kamu senang menjadi guru, dan kamu telah melupakan beberapa hal. Murong Tao tersenyum dan berkata, dalam 1 tahun terakhir ini, dapatkah 8 meridian lainnya memiliki murid jenius yang lahir? Apakah ada murid di Bian yang akan dipromosikan menjadi jimat tingkat menengah, master formasi hebat, dan alkemis hebat? Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur, kembalilah ke guru, murid Fu Mai dan Jin Mai tidak jelas, tetapi ada berita luar biasa dari Dan Mai. Seseorang telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah. Taois Murong sedikit mengernyit. Itu tidak benar. Gongsun Ruoxi berkata dengan kaget, Tuan, Tan Yun telah dibangkitkan dan sekali lagi naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu master tertinggi. Apa? Tan Yun tidak mati. Ekspresi Taois Murong berubah. Guru tahu bahwa si Yao menyukai Tan Yun. Di Menara Ruang dan Waktu, guru khawatir dia tidak akan bisa berlatih dengan aman karena kematian Tan Yun. Dia menyebutkan kematian Tan Yun. Wei Shiben ingin dia keluar dari kebiasaan dan mengetahui kematian Tan Yun, sehingga dia secara bertahap akan menerima kenyataan bahwa Tan Yun telah meninggal. Sekarang Tan Yun belum mati, si Yao pasti akan pergi ke intinya untuk menemukan Tan Yun. Inilah yang dikatakan Taois Murong, dan memerintahkan, Ruoxi, kamu dan si Yao adalah pikiran guru. Si Yao tidak pernah diizinkan menjadi guru. Pada akhirnya, karena cinta, dia pergi dan menjadi guru dan bercampur dengan Tan Yun Si. Sebelum kamu pergi ke Sekte Abadi-Abadi, kamu akan tinggal di sisi Xiao. Ketika dia sampai di sana, kamu akan mengikuti ke sana. Singkatnya, dia tidak diizinkan kehilangan tubuhnya untuk Tan Yun, mengerti. Setelah Gongsun Ruoxi menerima perintah, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Peri Zhongwu ribuan mil jauhnya. Gunung Peri Zhongwu tingginya 66.000 kaki, penuh aura, dan gunung peri hijau. Rumah gua Zhongwu Xiao terletak di tengah gunung, dengan aroma burung dan bunga di luar gua. Di atas gua, ada mata air roh yang tertanam di dinding puncak seperti pisau. Aura perlahan melayang turun seperti air terjun, menutupi pintu masuk gua, tampak seperti negeri dongeng. Pada saat ini, seorang pria luar biasa berjubah hijau di luar rumah gua berhenti dan berdiri, menghadap rumah gua, dan tersenyum, Saudari Zhong, Cao mengundang Anda untuk menikmati bunga dan bulan malam ini, apakah mungkin? Nama orang ini adalah Cao Bin, yang merupakan murid berbakat dari 5 tetua, dan sekarang menjadi master tingkat rendah. Sejak saya pertama kali melihat Zhongwu Xiao, saya telah mendambakan keindahan Zhongwu Xiao. Hari ini, ketika dia mengetahui bahwa Zhongwu Xiao telah meninggalkan Bea Cukai, dia segera bergegas. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mengejar Zhongwu Xiao. Kakak Cao, aku berkata, aku sudah memiliki hatiku, tolong jangan mencariku lagi. Dengan suara dingin dan menyenangkan, Zhongwu Xiao, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, melangkah keluar dari gua. Zhongwu Xiao ingin pergi tanpa melihat ke arah Cao Bin. Cao Bin mengerutkan kening, dan sosoknya berkedip untuk memblokir Zhongwu Xiao, dan berkata dengan sopan, Saudari Junior Zhongwu, aku tahu kamu tidak punya kekasih sama sekali, 2 tahun. Apakah murid itu menemukanmu? Percaya atau tidak, tolong menyingkir. Zhongwu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menemukannya sekarang. Cao Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan teriakan dingin, dia keluar dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, bayangan biru jatuh dari langit dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi. Ternyata kakak senior Gongsun, tidak sopan dan tidak sopan. Cao Bin melihat ke belakang dan memeluk Gongsun Ruoxi, dan berkata dengan sopan, saya hanya ingin mengundang kakak senior Zhongwu untuk menonton bulan bersama. Saya tidak punya niat untuk itu.
Zhong Wuxiao mendengus dingin, lalu melewati Cao Bin dan datang ke sisi Gongsun Ruoxi. Saudari Gongsun, apakah Anda mencari saya? Tuan, mari kita bahas pengalaman alat pemurnian. Gongsun Ruoxi tersenyum. Kakak, aku khawatir itu tidak akan berhasil sekarang. Wajah Zhong Wuxiao sedikit malu, dan dia berkata, saya ingin pergi ke Danmai untuk menemuinya. Gongsun Ruoxi memikirkan apa yang dikatakan tuannya kepadanya, dan tersenyum, saya juga sangat ingin tahu tentang kekasih Anda, mengapa saya tidak menemani Anda. Selama Anda tidak berpikir saya menghalangi. Apa yang dikatakan kakak perempuan itu, aku hanya pergi menemuinya. Zhong Wuxiao, dengan warna kerinduan di matanya yang indah, sudah lebih dari 2 tahun sejak dia mengirim saya kembali ke gerbang gunung terakhir kali. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kakak senior, ayo pergi sekarang. Zhong Wuxiao berkata, menginjak pedang terbang, sudut rok terbang, dan awan biru naik. Oke, Gongsun Ruoxi mengikuti dan berkata sambil tersenyum, sayangmu, dia seharusnya baik-baik saja sekarang, dia sekarang menjadi orang terkenal. Betulkah? Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi terbang berdampingan, dengan rasa ingin tahu bertanya, kakak, mengapa kamu mengatakan ini? Adik perempuan, tidakkah kamu tahu bahwa Tan Yun telah 2 kali naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji master tertinggi? Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, itu benar, kamu telah mundur, tentu saja kamu tidak tahu. 2 kali bergabung. Hehe, aku tahu dia pasti yang terbaik. Mata indah Zhong Wuxiao penuh dengan cinta. Tan Yun. Ternyata pria yang disukainya adalah Tan Yun. Cao Bin menyipitkan matanya dan mencibir, mampu mencapai lantai 108 tidak berarti bahwa kamu akan kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Hebatnya, Cao Bin mencibir dan mengorbankan perahu roh kelas menengah yang berharga, mengendarai perahu roh ke langit, dan menyusul kedua putrinya, dan berkata dengan anggun, ternyata kekasih junior Sister Zhong adalah Tan Yun. Yang ingin dikunjungi Cao juga. Mari kita lihat dia, tidak sebagus 2 kapal jiwaku, bagaimana kita bisa pergi bersama? Tidak dibutuhkan. Zhong Wuxiao tampak jijik, dan terbang berdampingan dengan Gongsun Ruoxi berbicara dan tertawa. Cao Bin mencibir dalam hatinya, menyingkirkan perahu roh, seperti lalat yang tidak bisa diusir, nakal, mengikuti wanita kedua jauh di belakang. 10 hari kemudian, di pagi hari, Gunung Peri Changling. Saat Daniel mengulurkan dan melangkah keluar dari rumah, dia tiba-tiba tercengang, tetapi melihat 2 wanita yang menakjubkan dengan kelebihan mereka sendiri. Pedang itu terbang ke bawah 100 meter, dan segera, murid laki-laki lain mengikuti. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan mereka bertiga, dia tidak takut, dan berkata dengan suara yang dalam, ketiga. Wajah itu tidak dikenal, mereka pasti bukan murid Danmai. Saya tidak tahu siapa saya, lakukan di Gunung Changling, desir Sam. Tiba-tiba, ada ratusan murid Yao Yuan di dalam rumah, muncul di belakang Daniel, menatap Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi, dan Cao Bin dengan mata yang tidak ramah. Semuanya, jangan salah paham, Zhong Wuxiao melangkah maju, melihat sekeliling untuk tidak lagi melihat Tan Yun, lalu berbisik, saya murid Kimai Zhong Wuxiao, dan saya datang untuk mencari Tan Yun. Apa yang kamu cari? Kakak senior Tan. Daniel terlihat sangat tertarik. Provokatif, balas dendam, haha.